Saya tanya ke orang-orang, kayaknya orang pun nggak tahu apa LKMS itu. Seharusnya kalau itu memang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, masyarakat Banda Aceh tahu bahwa kita punya LKMS. Artinya belum familiar? Belum familiar dengan masyarakat. Saya lihat masyarakat tidak familiar dengan LKMS ini. Sejauh mana rentenir sudah bergerak ke yang lain, tidak lagi di kota Banda Aceh. Tapi saya dengar hari ini rentenir masih saja berjalan di pasar-pasar dan masih ada tawar-menarawan 4 ke 6, 6 ke 4 gitu ya. Jadi masih ada itu di lapangan. Dan saya juga pernah dapat buku satu dari Pak Amin, pernah saya baca, bagus sebenarnya, konsepnya sangat bagus, tetapi ya pelaksanaan hari ini hanya sebatas ya, tulisan saja. Saya lihat tidak ada yang bisa kita andalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan Lumpetem berumpal dengan Tuan Indah Rastika Sari. Kalinya temu Pehtem ba episod ke-43 di tahun ketiga. Maka ledon Pehtem rakan lon dan di edisi Senin 16 Januari 2020 le. Dan uronyo akan tamu Pehtem terkait ekonomi dengan tema khas Pehtem pastinya. Tim Ses Amin Zainal kuasai LKM Mahirah Muamalah. Jadi LKM Mahirah Muamalahnya rekan lon perkenalkan baca mungkin rekan-rekan lon mungkin masih asing dengan LKM-nya. Jadi PT LKMS Mahirah Muamalahnya merupakan lembaga keuangan mikro yang disebut LKM syariah milik pemerintah Kota Banda Aceh yang berdiri sejak 15 Desember 2017 dengan akte notarisnya nomor 13. Nah, hubungannya apa saja dengan tema khas Pehtem dan Uronyo? Karena memang Uronyo hari ini kan pemimpin kita di Banda Aceh ini kan sudah berganti kepada PJ Wali Kota Banda Aceh. Tapi bagaimana keharmonisan hubungannya? Kita akan berbincang dengan tamu Pehtem dengan Bapak Dr. Nasir Ibrahim, MSI. Beliau merupakan akademisi dari Universitas Serambi Mekah. Assalamualaikum Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kamu piuh Mbak Pehtem. Ya. Alhamdulillah, sama-sama. Bapak, nyo mengenai bidang ron nyo Pak. Ya. LKM Mahirah Muamalah. Jadi kan sedikit tentang LKM-nya kan seperti lo katakan kepada rakan lo. Tapi kenapa kemudian Bapak melihat seperti apa? Apakah kemudian kalau kita lihat misalnya kalau Pak Webji masih pemilik Ji Pak Amin sepemimpin di periode sebelumnya, gimana Pak menurut Pak Nasir? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya tanya juga harus takal lencit regulasi yang ada ya. Tapi lumrah Ji sebenarnya apabila ini bahasa Indonesia apa bahasa Aceh? Menu campur je bahasa Aceh, bahasa Indonesia. Nah, untuk Pehtem, Pak. Sebenarnya kan lumrahnya sebuah perusahaan daerah yang di bawah kepemimpinan daerah itu kan kepemimpinan apapun dia kan harus alih fungsinya ke kepemimpinan yang baru. Mungkin ada regulasi yang mengatakan bahwa ini berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, saya juga nggak tahu itu. Tapi yang jelasnya lumrahnya sebuah perusahaan daerah itu kan dikuasai dan diketahui oleh pimpinan daerah. Hari ini kita lihat ada PJ Wali Kota. Tentu di sini kalau kita yang di luar sistem mengatakan itu adalah harusnya PJ Wali Kota mengambil alih kepemimpinan ini. Tapi ya yang terjadi di lapangan ya seperti ini, mungkin kita harus juga menelusuri lebih dalam kenapa dan bagaimana. Berarti lumrahnya pada umumnya. Ketika pemimpin yang baru berarti yang baru gitu maksudnya Pak. Anggarannya atau apapun lah misalkan sesuai dengan regulasinya. Ya, harusnya demikian ya. Sebuah lembaga apapun itu, kalau memang lembaga itu dimiliki oleh pemerintah, konon ini pemerintah daerah, tentu ini harus di bawah pemerintah daerah. Nah, hari ini kenapa misalnya dikatakan dikuasai oleh Bapak Aminullah, yang seharusnya Pak Aminullah hari ini logowo bahwa beliau serahkan dulu, nanti apabila jadi lagi, ya beliau pimpin lagi. Gitu. Berarti kira-kira. Bapak juga mengiyakan gitu, maksudnya bahwasanya masih dikuasai oleh Pak Amin? Ini kan isu mengatakan demikian. Kalau di lapangan yang terjadi kan masih
masih demikian adanya ya. Direktur masih yang itu, komisaris masih yang itu, dan kita tidak tahu kapan masa kepengurusan mereka itu habis. Yang jelas sebenarnya ini tidak bisa dipolitisir ya. Seharusnya tidak dipolitisasi, begitu ya Pak ya. Betul. Berapa lama seharusnya kalau misalkan dari segi peraturan Pak, satu jabatan misalkan ya, ini kan bagian ekonomi ya Pak ya, bagian keuangan mikro gitu. Kalau misalnya satu periode itu berapa lama seharusnya jabatannya Pak? Itu tergantung aturan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, lembaga ya. Tersebut. Ini kan dalam hal ini kan PT, ya ini PT, kalau nggak salah. PT LKMS Mahera. PT LKMS. Jadi kalau di PT itu ya, PT itu kan ada komisarisnya, ya, tentu ada direkturnya, ya, komisarisnya. Misalnya ini kan pemerintah ya, tentu komisarisnya adalah terdiri dari orang-orang dari pemerintahan yang diangkat. Namun demikian kalau Pak di sini jabatan wali kota dia biasanya sebagai pelindung penasehat ya atau apa gitu ya. Tetapi kan ketika tidak jadi lagi wali kota, tidak lagi dia berkecimpung di sana. Tentu ini kan di bawah PJ wali kota yang baru seharusnya. Namun kalau kepengurusan direktur itu, komisaris utama itu dia ada masa bakti yang memang sudah ditentukan di surat keputusan. Kita juga tidak bisa menggugat mereka harus turun segala macam, tidak bisa. Oke, berarti udah ada aturannya. Tapi seharusnya kalau seandainya wali kota itu misalkan kita pahami itu ini milik Pemda, bukan milik personal. Oke, tapi berarti kalau di webnya kan kita bisa lihat Pak nih. Di webnya itu masih pemiliknya masih Pak Amin dan Pak Zainal, kita bisa lihat. Berarti itu seharusnya sudah diganti ya Pak? Ya, pimpinan yang baru sekarang siapa? Wali kota ya. Berarti PJ wali kota seharusnya. Karena ini bukan milik itu ya Pak ya, bukan milik pribadi. Bukan tapi milik pribadi, ini milik Kota Pemda. Ini kan perusahaan daerah milik Pemda untuk mencari sumber pendapatan daerah. Tentu diserahkan kembali kepada daerah. Masalah pimpinan direktur utama itu memang sudah ada tanggal kapan habisnya dan mereka harus tunduk ke pimpinan yang baru gitu. Oke, anggap saja belum diupdate ini ya Pak ya. Oke. Mungkin belum diupdate ya. Saya juga tidak terlalu mengikuti itu. Oke, baik. Nah, kalau komisaris utama kan biasanya nih Pak, sekretaris daerah kan atau seperti apa Pak yang Bapak lihat? Tapi kan di sini bukan sekdanya Kota Banda Aceh bisa seperti itu. Ya, komisaris mungkin ada aturannya ya tentang komisaris utama mungkin direkrut dari pihak-pihak yang lainnya. Tapi dalam hal ini seharusnya pihak sekretaris ataupun sekda itu juga dilibatkan ke sana. Ada salah satu komisaris yang terlibat dari kepemerintahan. Walaupun ada komisaris yang lain ya, tapi kalau komisaris utama itu saya rasa harus dari pemerintah lah. Ya karena ini kan perusahaan pemerintah. Harusnya dari sekda Kota Banda Aceh. Iya, orang-orang yang berhubungan dengan Kota Banda Aceh ya. Kalau secara struktural kan sekda ya. Tapi secara politis ya wali kota. Berarti ini kepentingan Bapak melihat seperti apa kalau seandainya komisarisnya bukan bagian dari pemerintah kota, Pak? Satu sisi itu bagus, satu sisi ya. Satu sisi tidak mengikat. Bagus karena dia independen kan. Oke. Ya kan, tetapi ini kan kepemilikan. Yang namanya kepemilikan milik daerah, komisaris harus orang pemerintah daerah. Oke, satu sisi bagus berarti ya Pak ya. Satu sisi lainnya? Satu sisi lainnya tidak etis karena ini kan milik pemerintah daerah. Begini, PT itu kan dimiliki oleh komisaris utama. PT itu kan beda dengan CV ya. Kalau PT itu kan yang memiliki perusahaan itu adalah komisaris. Ya, berbeda dengan CV ya. Jadi sedangkan pemegang saham adalah anggota komisaris yang lain. Misalnya Kota Banda Aceh, ini PT Humaira. Komisarisnya, tentu komisaris utamanya ya kalau nggak wali kota ya sekda. Ya. Setelah itu yang memiliki saham itu seharusnya camat-camat, seharusnya kan gitu. Karena ini kan perusahaan daerah. Ya seperti BPD misalnya. BPD itu kan Bank Aceh. Bank Aceh itu kan milik pemerintah Aceh. Saham itu dimiliki oleh kabupaten kota. Gitu kira-kira. Kalau ingin itu menjadi sebuah aset kota yang bagus. Berarti apa kemudian yang terjadi di LKMS yang Bapak lihat?
Ya begini ya, saya pernah jadi pelaku LKM ya, pelaku lembaga keuangan mikro yang seharusnya LKM Mahirah ini dia membina lembaga keuangan yang telah ada. Kan ini rencana visi misinya adalah untuk membendungi rentenir supaya Salah tidak satunya, ada ya. mengisolasi rentenir yang ada di Kota Banda Aceh. Kan di Banda Aceh itu juga ada lembaga keuangan yang sudah ada sebelumnya. Sebelum Mahirah Mahirah lahir. itu, Oke. kok nggak salah saya, LKM itu populer waktu setelah ada rekonstruksi BRR. Ya, dulu banyak Pasca lahir tsunami. LKM kita nggak tahu sekarang kemana. Oke. Ya. Karena itu tadi pembinaannya kurang. Dan ini sebenarnya bagus, lahir ini bagus sekali untuk untuk UKM ataupun usaha mikro yang ada di wilayah Kota Banda Aceh. Bagus sekali sebenarnya. Dan seharusnya LKM ini juga membina, karena kan LKM kecil itu tidak ada yang bina hari ini. Dengan adanya LKM Mahirah Ya, itu juga seharusnya belum. Mahirah itu bisa menyatukan LKM yang kecil-kecil itu menjadi sebuah pemegang sahamnya LKMS ini, ya, sehingga mereka bisa berjalan bersama-sama. Yang terjadi hari ini, Pak? Ya, yang terjadi hari ini ya ini adalah bukan seperti PT milik pribadi, bukan milik Pemda gitu ya. PT kan milik pribadi. ya ini kan seperti Tadi milik miliknya pribadi. Pak Amin gitu maksud Pak? Saya tidak bilang milik Pak Amin di sini. Kan Kalau milik Pak Amin kan hari ini mungkin masih Pak Amin, besok tidak Pak Amin lagi, bisa jadi. Tapi hari ya ini kan bukan Pak Amin lagi, Pak. Mungkin sudah diserahkan, kita nggak tahu nih, sehingga Oke. legalitasnya kan kita nggak lihat. Mungkin sudah diserahkan. Bang Pak Amin tidak lagi sebagai wali kota. Dan mungkin ada pembicaraan lain, kita nggak tahu. Kita lihat Pak Amin juga dekat dengan Pak PJ, mungkin ya bagaimana ya kan. Kalau masalah politis ini kita nggak bisa menjangkau sebenarnya. Ya kita pikir ekonomi aja lah. Ya kan? Jadi bagaimana ekonomi itu hidup, usaha kecil menengah di Kota Banda Aceh itu bisa Dan itu hidup. tujuannya dari pembentukan KMS Ya Mahirah seharusnya ke Muamalah, sana, ya seharusnya karena sayang kita lihat nyak itu hari ini harus mendapatkan modal dengan cepat tanpa agunan, ya mungkin ini tujuan utamanya. Kadang-kadang kita sering membuat konsep yang benar tapi pelaksanaannya sering salah. Oke. Banyak yang terjadi di Aceh demikian. Ini Konsepnya udah oke, tapi pelaksanaannya di lapangan ternyata nanti akan semua dibawa ke politik. Nah, ini permasalahannya. Semua dibawa ke politik berarti. Iya. Dan ini juga Bapak lihat seperti itu. Saya melihat ya ada indikasi ke sana. Ada indikasi ke politik. Saya dibawa nama saya, jadi saya lihat ada indikasi ke sana ini. Kenapa? Sebenarnya kalau kita ikhlas, tulus, setelah kita membuat sesuatu itu, kita juga harus melepaskan dengan ikhlas. Baik. Tujuannya Pak, kita balik ke ekonomi misalkan. Dari perspektif ekonomi, yang paling dasar kan untuk misalkan bahwasannya tadi, ada juga buku yang Pak Amin tuliskan. Bagaimana Pak Amin bisa membombardir rentenir itulah dengan LKMS ini. Kalau Bapak lihat seperti apa kehadiran LKMS sendiri terhadap pembangunan ekonomi Kota Banda Aceh, Pak? Ya, ini mungkin harus dibuat sebuah survei ya, sejauh mana peranan daripada LKMS ini terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh, ya, berapa pengaruhnya, ya kan? Tetapi kan di sini saya kemarin kan diajak tema ini, saya tanya ke orang-orang, kayaknya orang pun nggak tahu apa LKMS itu. Seharusnya kalau itu memang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, masyarakat Banda Aceh tahu bahwa kita punya LKMS. Artinya belum familiar? Belum familiar dengan masyarakat. Saya lihat masyarakat tidak familiar dengan LKMS ini. Malah ada bank siapa itu yang Sugito? Lembaga serupa. Lebih populer daripada ini. Lembaga serupa yang lebih populer daripada ini. Malah dia omsetnya sudah agak lumayan saya melihatnya. Jadi LKMS ini tidak begitu populer di masyarakat ya. Kalau menurut saya ya. Kenapa? Ketika orang membaca lembaga keuangan mikro, orang terpikir ke lembaga keuangan mikro yang pernah ada waktu zaman BRR. Sekarang kan ini PT Lembaga Keuangan Mikro, perusahaan terbatas lembaga keuangan mikro yang seharusnya dia
besar dan bisa memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan PAD Kota Banda Aceh. Oke, kalau kita balik ke namanya Pak, mikro itu seperti apa kemudian harusnya dampaknya ke masyarakat? Nah, ini kan dampaknya ke harapan, saya melihat dari namanya ini, harapannya adalah ke lembaga keuangan mikro, ke lembaga usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil yang ada di pasar-pasar yang bisa dibantu oleh lembaga ini. Tapi berapa persen mereka yang sudah mendapat fasilitas di sini kan kita tidak ada data ini. Ya, berapa persen mereka sudah memperoleh ini, sejauh mana. Mungkin ya yang kelanjutannya nanti kita bisa ngobrol lagi tentang ini. Kita melihat dulu sejauh mana kemampuan LKMS ini memberi kepada masyarakat, khususnya pedagang kecil tadi ya. Pedagang keuangan mikro yang ada di pasar-pasar ya. Sejauh mana rentenir sudah bergerak ke yang lain, tidak lagi di Kota Banda Aceh. Tapi saya dengar hari ini rentenir masih saja berjalan di pasar-pasar dan masih ada tawar-menawar 4 ke 6, 6 ke 4 gitu ya. Jadi masih ada itu di lapangan. Dan saya juga pernah dapat buku satu dari Pak Amin, pernah saya baca, bagus sebenarnya, konsepnya sangat bagus, tetapi ya pelaksanaan hari ini hanya sebatas tulisan saja. Saya lihat tidak ada yang bisa kita andalkan di sana. Balik ke tadi ya Pak ya, konsepnya sudah baik, tapi konsepnya ini dibuat untuk salah satunya adalah membendung daripada rentenir. Tapi ternyata rentenir sampai hari ini masih bergerilya di pasar. Masih dia tawarkan dengan mudah. Karena kenapa dia mudah? Ayo ambil 10, besok bayar 11 gitu kira-kira. Karena persentasenya demikian. Tapi kalau di lembaga keuangan ini kan pasti ada persyaratan-persyaratan yang membuat orang itu sedikit harus dibawa-bawa ke politik gitu kira-kira ya. Pak, sebagai akademisi misalkan, kalau kita lihat dari rentenir ataupun problematika yang terjadi di ekonomi khususnya yang terjadi di masyarakat, apa kajian-kajian yang misalkan dari ekonomi apa seharusnya seperti apa? Seperti gitu Pak. Kalau untuk kita bicara pasar lah, tadi kita bicara pedagang kecil khususnya di pasar-pasar tadinya gitu Pak. Ya, itu yang saya katakan tadi bahwa konsep untuk membendung rentenir itu sudah benar. Salah satu daripada solusinya adalah mendirikan lembaga keuangan mikro. Tapi jangan satu. Jangan satu ini, oke. Seharusnya di Kota Banda Aceh itu dibina lembaga-lembaga keuangan mikro yang sudah ada. Yang sudah ada itu dibina di bawah LKMS ini. Dan yang memiliki saham ini adalah lembaga keuangan mikro tersebut. Sehingga pasar di Banda Aceh itu kan tersebar. Ada di Stui, ada di Benayung, ada di Lam Dingin, ada di Ule Karing, ada di Nesu, ya. Kan mereka tersebar. Sehingga mereka itu bisa tercover semua. Mereka itu bisa merasakan semua. Mereka bisa menikmati sebagai beneficiaries yang memang benar-benar keuangan mikro. Saya khawatir begini, ini namanya lembaga keuangan mikro, sedangkan yang pinjam nanti kontraktor. Itu yang kita khawatir. Oke. Ini yang kita khawatirkan. Iya. Baik, kita juga buat ini Pak, penelusuran lah tim PEPTEM gitu. Jadi ada kemudian Komisi 2 yang memang membidangi, ini yang Komisi 2 DPRK ya Pak, Kota Banda Aceh, yang membidangi ekonomi, salah satunya ini, itu memang setuju untuk misalkan mengganti direksi ataupun komisaris, tapi sepertinya PJ Wali Kota enggan. Itu gimana Pak melihatnya? Mungkin apakah keharmonisannya, gimana Pak melihat hubungan ini Pak? Ini bukan saya yang telusuri ya, tim PEPTEM yang telusuri ya. Artinya bagaimana dari narasi seharusnya Pak PJ itu tegas ya, karena gini, kasihan beliau itu untuk kurun waktu pertama ini penilaiannya sudah bagus. Kurun pertama ini jadi jangan nanti kan PJ ini bisa jadi di tengah jalan dicopot ini, karena jangan gara-gara ini beliau ini tidak berani gitu kira-kira. Jadi beliau itu harus berani, harus tegas. Kalau memang DPR sudah mendukung, wali kota nggak susah lagi sebenarnya. Jadi kalau emang legislatif sudah memberi jalan, wali kota ngapain takut kan kayak gitu. Toh dia PJ, bukan sebagai
jabatan politis yang dititip rakyat. Dia PJ yang dititip dari pusat, harus benar-benar melakukan apa yang harus dilakukan. Saya pikir demikian. Artinya lebih tegas. Iya. Baik. Pak Dokter, terima kasih banyak waktunya, Oke. Pak. Terakhir Bapak melihat seharusnya tadi Bapak katakan bahwasanya ini sudah benar konsepnya. Iya. Dan apalagi Pak yang kemudian menjadi masukan untuk pemerintah hari ini dan mungkin selanjutnya untuk ekonomi di Kota Banda Aceh. Pak, silakan. Ya, kalau masukan saya untuk pemerintah Kota Banda Aceh, saya melihat Kota Banda Aceh itu punya peluang besar untuk dimasukkan investor ya. Kita lihat sepanjang pantai Ulele itu masih banyak lahan kosong yang bisa dimanfaatkan oleh investor dan ditawarkan ke investor. Nah, hari ini keseriusan pemerintah itu sejauh mana kita lihat. Jangan hanya yang ada adalah restoran-restoran kecil ataupun warung-warung kecil orang lokal yang bisa tampil di sana. Tetapi kenapa tidak ada misalnya ya hotel berbintang yang bagus ya kan, investor-investor luar sekelas misalnya hotel Hermes sekelas itu ya bisa masuk di, apalagi kita ini kan penyeberangan ke Sabang. Oke. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan di sana. Investor ya Pak. Investor Masih yang bisa. harus dibawa banyak. Jadi kan Dibawa banyak, kan ini kan pusat kota ya. Pusat kota dan pusat provinsi yang seharusnya dibenah sedemikian rupa supaya dia bisa benar-benar muncul ke permukaan sebuah kota, pilot projectnya kota-kota yang lain. Oke. Well, kalau untuk ekonomi mikro apa kemudian untuk tadi Ya, ekonomi pedagang-pedagang mikro kecil yang saya ulang tadi. Saya ulang lagi statement yang tadi ya. Iya, selain itu Selayaknya LKMS ini dimiliki oleh LKM kecil lainnya di Kota Banda Aceh ya. Dia menjadi pemilik saham LKMS dan dia open, terbuka kepada masyarakat sembahnya apa yang diinginkan, yang dicita-citakan dulu tercapai ke depan ya. Cita-citanya adalah membendung rentenir supaya rentenir tidak ada lagi di Kota Banda Aceh. Hidupkan LKM kecil yang ada di Kota Banda Aceh. Saya pikir demikian. Thank you Pak Dokter. Ya, Terima kasih banyak sama-sama. waktunya. Insyaallah lain wate nepi oleh pehten. Insyaallah. Pak Dokter Nasir Ibrahim MSI, akademisi Universitas Serambi Mekah. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih untuk rekan Lon. Jangan lupa pasti untuk Anda yang ingin kritik, saran apapun itu silahkan di nomor ataupun kontak yang ada di bawah ini. Selain pastinya komentar-komentar positif dan membangun di kolom komentar YouTube. Terima kasih sudah subscribe. Kami masih tunggu yang belum. Terima kasih pastinya. Lon Tuan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai jumpa. Waalaikumsalam.